Pada video kali ini saya akan berbagi informasi penting untuk guru-guru yang sudah lulus UKP PPG tahun 2024-2025 ini ya. Tapi sebelum lanjut sobat-sobat guru semua, jangan lupa untuk subscribe, like, tuliskan komentar Anda jika ada yang ingin ditanyakan ya. Kemudian bagikan juga video ini ke sesama guru lainnya. Nah, langsung saja ya sobat-sobat guru semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk guru-guru yang sudah lulus UKP PPG tahun ini ya. Karena saya yakin sobat-sobat guru semua yang sudah lulus pasti sudah menerima pengumuman lulusan yang seperti ini. Sekali lagi selamat ya sobat-sobat guru semua. Untuk yang belum lulus jangan berkecil hati, siapkan diri untuk berjuang kembali ya. Nah, sobat-sobat guru semua, informasi yang pertama harus diingat dan dipahami juga. Biasanya nanti akan ada yudisium ya untuk sobat-sobat guru yang lulus dalam UKP PPG tahun ini ya. Untuk yudisium itu sendiri, itu biasanya ada yang datang langsung ke LPTK atau kampusnya ya. Biasanya yang dipilih ini adalah sobat-sobat guru yang memang domisilinya atau rumahnya itu dekat dengan LPTK. Dan untuk yang tidak memungkinkan datang langsung ke LPTK itu biasanya yudisiumnya itu bersifat online ya, dalam arti biasanya mengikuti proses yudisiumnya secara Zoom. Untuk waktunya, tanggal, dan perlengkapan misalnya seperti pakaian dan bagaimana teknisnya itu biasanya akan disampaikan oleh LPTK masing-masing. Kemudian yang berikutnya sobat-sobat guru semua berkaitan dengan SKL atau surat keterangan lulus. Nah, nanti sobat-sobat guru semua pasti akan mendapat yang namanya SKL atau surat keterangan lulus. Ini contoh format ya yang dipakai pada tahun 2019 dan biasanya setiap LPTK itu formatnya berbeda-beda. Nah, untuk SKL itu sendiri sobat-sobat guru semua itu bisa diperoleh ya. Nanti pasti akan ada cara-cara yang berbeda. Ada yang nanti SKL-nya itu akan dikirim di grup WA ya, akan dikirim di grup WA atau juga nanti biasanya masing-masing peserta mahasiswa yang sudah lulus UKP PPG akan disuruh mendownload secara langsung di website resmi LPTK ya. Nah, nanti pasti akan mendapatkan yang seperti ini. Nah, kemudian untuk SKL itu biasanya dikeluarkan 1-3 bulan setelah lulus UKP PPG. Mengapa lama? Ya, itu memang tergantung jumlah lulusan pada LPTK tersebut. Tapi biasanya ada yang 1 bulan setelah pengumuman, ada yang langsung dikeluarkan SKL-nya ya, ada yang sampai 3 bulan, bahkan ada juga yang sampai lebih dari 3 bulan ya, sobat-sobat guru semua. Jadi bersabar saja, intinya kita sudah lulus terlebih dahulu dalam UKP PPG ya. Kemudian informasi yang berikutnya ini berkaitan dengan sertifikat pendidik. Nah, ini adalah contoh sertifikat pendidik ya, sobat-sobat guru semua. Nah, kita lihat untuk sertifikat pendidik itu sendiri ya. Sertifikat pendidik itu akan keluar setelah SKL dikeluarkan. Ya, rentang waktu SKL dan sertifikat pendidik biasanya 1-3 bulan kemudian. Nah, pahami ya sobat-sobat guru semua, untuk sertifikat pendidik pasti kita akan mendapatkan ya jika sudah lulus UKP PPG. Tapi proses untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini tidak cepat ya sobat-sobat guru semua, karena harus ada dulu SKL-nya. Nah, setelah SKL keluar baru nanti menyusul dikeluarkan juga sertifikat pendidik. Nah, jaraknya ya kurang lebih 1-3 bulan ya, jarak dari SKL sampai dengan munculnya atau dikeluarkannya sertifikat pendidik itu sendiri. Nah, kemudian untuk pengambilan sertifikat pendidik ya, untuk pengambilan ataupun pembagian ke peserta yang sudah lulus UKP PPG, ada 3 biasanya yang dilakukan oleh LPTK. Yang pertama, itu boleh diambil langsung ke LPTK ya. Ini jika memang memungkinkan, terutama untuk peserta yang memang rumahnya itu dekat dengan LPTK, biasanya diperbolehkan untuk mengambil langsung ke LPTK. Kemudian yang kedua,
ya, pengambilan sertifikat pendidik itu biasanya akan dikirim ke dinas pendidikan setempat, ya. Misalnya jika kita mengajar SMA, maka akan dikirim ke dinas pendidikan yang menaungi jenjang SMA itu sendiri, ya. Tapi biasanya juga ada beberapa LPTK yang memang langsung mengirim ke alamat masing-masing mahasiswa PPG itu sendiri, ya. Kalau saya dulu memang langsung di nomor yang ketiga ini ya. Jadi kita akan diminta alamat yang lengkap ya. Kalau dulu tuh ada namanya EKPS ya. Jadi kita mengisi dengan lengkap, setelah itu akan dikirim ke alamat kita sertifikat pendidiknya. Biasanya sudah lengkap dengan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh LPTK kita. Kemudian, informasi berikutnya sobat-sobat guru semua, pahami tentang NRG ya. NRG guru itu tidak terdapat pada sertifikat pendidik ya, biasanya ya, sobat-sobat guru semua, dari dulu sampai dengan yang terakhir kemarin, di dalam sertifikat pendidik itu tidak terdapat NRG kita. Nah, di sini NRG akan terbit lebih kurang 1-4 bulan setelah sertifikat pendidiknya dibagikan. Nah, lama ya sobat-sobat guru semua. Bahkan sampai saat ini masih banyak guru-guru yang sudah lama lulus PPG tapi dia belum mendapatkan NRG-nya walaupun sertifikat pendidiknya sudah di tangan. Nah, untuk NRG sendiri itu kita bisa memperolehnya atau mendapatkannya. Yang pertama kita bisa menanyakan atau meminta kepada dinas pendidikan setempat ya. Tapi ini biasanya ya agak sulit ya kalau kita menghubungi dinas pendidikan setempat. Ada cara yang lebih mudah, yaitu kita bisa menghubungi ketua KKG atau ketua MGMP kita masing-masing. Karena mereka bisa melakukan download data guru, siapa yang ada NRG-nya, siapa yang belum. Jadi nanti kalau ingin mendapatkan NRG-nya ya silahkan, saran saya menghubungi saja ketua KKG atau ketua MGMP-nya masing-masing. Nah, untuk NRG itu sendiri, sobat-sobat guru semua juga harus dipahami ya. Kalau ingin melihat berapa digitnya, ya bisa menonton di video saya sebelumnya. Saya juga ada membuatkan NRG terkait dengan jumlah digitnya, apa saja keterangan dari masing-masing digit itu ya. Kemudian sobat-sobat guru semua menjadi pertanyaan juga, pemberkasan untuk pencairan sertifikasi guru itu ada 2 ya. Jadi nanti sobat-sobat guru semua, jika kita sudah memiliki sertifikat pendidik, jika kita ingin mengurus pencairannya biasanya akan ada pemberkasan ya. Pemberkasannya itu ada 2 sekali lagi. Yang pertama kita datang langsung ke dinas pendidikan setempat. Biasanya ada edarannya nanti, apa berkas yang harus kita kumpulkan, ya apa syarat-syaratnya. Biasanya di sini yang paling utama adalah SK mengajar kita ya. Kemudian biasanya diminta juga fotokopi sertifikat pendidiknya. Tetapi ada juga yang menggunakan pemberkasannya secara online. Jadi kita hanya tinggal mengisi saja Google Form, mengirim berkas dan lain-lain. Karena tidak semua jarak dari sekolah ke dinas pendidikan itu dekat ya. Ada yang jauh berhari-hari, jadi tidak memungkinkan untuk pemberkasannya datang langsung ke dinas pendidikan. Kemudian menjadi pertanyaan juga mungkin, bagaimana jika beban mengajar tidak mencukupi 24 JP? Nah, ini halangan tantangan yang terakhir menurut saya, sobat-sobat guru semua. Jadi kita mengajarnya tidak mencukupi 24 JP. Nah, kebetulan saya mengalami ya sobat-sobat guru semua. Jika kita mengajar tidak mencukupi 24 JP, tetap akan valid ya sobat-sobat guru semua dengan syarat. Nah, yang pertama, memang kita mengajar di sekolah yang kecil ya, sekolah yang kecil yang kelasnya rombelnya memang ya sedikit, tidak memungkinkan untuk 24 JP. Kebetulan saya mengajar PPKN, jadi hanya 3 rombel, totalnya hanya 6 JP. Tetap valid ya sobat-sobat guru semua. Kemudian yang kedua, guru tunggal. Guru tunggal ini dalam arti memang di sekolah kita itu kita sendiri yang sudah sertifikasi pada mata pelajaran tertentu. Jika di sekolah kita sudah ada 2 orang guru yang sertifikasi dengan mapel yang sama dan tidak sama-sama mampu mencukupi 24 JP, ya kemungkinan besar tidak bisa valid dan tidak bisa cair sertifikasinya ya sobat-sobat guru semua. Dan yang ketiga, mengajar linier, berarti mengajar sesuai dengan
jurusan ataupun sertifikasi mata pelajaran yang kita ikuti dalam kegiatan UKP PPG itu sendiri. Nah, untuk masalah valid dan tidak valid ini sobat-sobat guru semua, guru-guru yang tidak mencukupi 24 JP biasanya validnya itu belakangan dari guru-guru yang memang mencukupi 24 JP ya. Nah, jika sobat-sobat guru ingin mengetahui tentang valid dan tidak valid, berapa jumlah JP-nya, saya sudah pernah juga membuatkan terkait dengan mengajar linier, sekolah kecil, dan sebagainya ya. Nanti silahkan dicari saja di video-video saya sebelumnya ya, sobat-sobat guru semua.